Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Polisi mengungkap modus pembunuhan aktor Sandi Permana yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Polisi menyatakan pelaku merasa tersinggung dan sakit hati kepada korban. Polisi mengungkap pelaku sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban. Kepada polisi, pelaku menyebut korban melihatnya dengan tatapan sinis sehingga pelaku merasa sakit hati. Pelaku dan korban merupakan tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama. Untuk motif daripada pelaku ataupun tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis dan korban melakukan atau meludah ke arah korban. Ya. Ulangi, si korban meludah ke arah tersangka. Polisi menangkap pembunuh aktor laga Sandi Permana. Pelaku yang merupakan tetangga korban kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Usai buron selama 3 hari, pembunuh aktor laga Sandi Permana akhirnya ditangkap. Pelaku Nanang Irawan alias Gimbal ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Karawang, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas, pelaku sempat mengganti penampilan dengan memotong rambutnya. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Barang bukti itu sebelumnya dibuang pelaku di selokan. Sama dan informasi dari masyarakat, tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Sandi Permana tewas akibat ditusuk tetangganya sendiri. Sebelum meninggal, Sandi ditemukan warga dalam kondisi terluka di pinggir jalan Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 12 Januari lalu. Menurut keterangan warga, saat kejadian, kondisi perumahan sedang sepi. Saat itu, dengan kondisi luka tusuk di tubuhnya, Sandi menghampiri warga untuk meminta pertolongan. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Sandi tidak tertolong. Istri Sandi berharap pelaku pembunuhan terhadap sang suami dapat diadili dengan hukuman yang setimpal. Semoga bisa diadili ya, dengan hukuman yang seberat-beratnya ya, setimpal ya gitu ya, karena dia udah menghilangkan nyawa suami saya. Kalau maunya sih hukuman mati. Tapi dengar kabar tadi katanya ngambil barang bukti ya golok, ngambil golok katanya. Berarti ya sadis banget ya. Infonya diambil dari di mana? Saya nggak paham tadi ngambilnya di mana, cuman tadi dapat infonya dia ngambil barang bukti katanya golok gitu. Hingga kini polisi telah memeriksa 7 orang sebagai saksi, sementara pelaku Nanang Irawan telah ditetapkan tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka guna mengetahui motif pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Claudia Carla di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Carla, untuk saat ini dalam konferensi pers yang dilakukan pihak kepolisian, ada dugaan bahwa motif tersangka sakit hati. Lalu seperti apa gambaran dan juga hubungan antara pelaku dengan tersangka atau dengan korban dengan tersangka terkait dengan tempat mereka dan sebagai tetangga dekat?
Ya Gina dan juga saudara, memang hubungan antara tersangka dan juga korban ini sudah mulai tidak harmonis sejak 2019. Salah satunya dimulai ketika korban ini akan melangsungkan salah satu pesta dan kemudian sempat menebang salah satu tanaman yang menjadi milik dari tersangka tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Kemudian dari situ mulailah timbul hubungan yang harmonis, ditambah lagi pada bulan Oktober 2024 kemarin itu sempat ada dilakukan rapat RT, dan pada rapat RT itu sedikit dari Sandy ini menyatakan ketidaksetujuannya akan satu hal, dan kemudian dari pihak tersangka ini juga sempat mengatakan satu hal yang membuat korban ini menjadi emosi juga. Dia sempat mengatakan apa sih, dan kemudian dari korban ini juga sempat berujar balik kepada tersangka untuk agar tersangka ini diam saja karena bukan warga tersebut. Nah, dari sinilah kemudian semakin dalam hubungan yang tidak harmonis dan juga semakin dalam rasa dendam yang dimiliki oleh tersangka, sehingga pada hari Minggu 12 Januari 2025 kemarin memang tersangka ini kembali tersulut emosinya. Karena apa? Karena memang ketika korban ini melewati bagian rumah, depan rumahnya tersangka ini, korban sempat menatap sinis tersangka tersebut dan juga sempat meludah di depan tersangka. Hal inilah yang kemudian menjadi penyulut emosi dari tersangka, sehingga akhirnya tersangka ini kemudian mengambil pisau dan melayangkan sejumlah tusukan kepada korban. Nah, memang dari keterangan polisi ini juga bahwa sejumlah tusukan ini ketika dilayangkan, korban ini sempat menangkis, dan juga ketika dilayangkan tusukan ini, kondisi korban itu sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian menangkis tusukan, lalu juga sempat berupaya untuk melarikan diri. Namun sempat dikejar oleh pelaku, namun pada akhirnya pelaku juga kemudian melarikan diri menuju salah satu sawah yang kemudian dekat dari jalan raya dan melarikan diri ke Karawang. Untuk korbannya sendiri juga saat itu kemudian meminta pertolongan dari tetangga setempat yang akhirnya terdengar oleh salah satu tetangga dan kemudian diantar ke rumah sakit. Memang hingga saat ini dari pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa ini bukan pembunuhan berencana, melainkan memang murni karena tersulut emosi, karena memang tindakan dari korban yang meludah dan juga menatap dengan sinis. Atas tindakannya tersebut, tersangka ini dikenakan dijerat oleh pasal 338 KUHP pembunuhan dan atau 38 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian Juno. Terima kasih atas laporan kepada Jurnalis Kompas TV Claudia Kara dari Mapolda Metro Jaya Jakarta.